Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke teman, sahabat, keluarga, kerabat, kolega, pasangan, dan juga ke platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan juga ke grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, edukasi dalam bidang investasi, mindset, maupun pasar modal. Yuk kita mulai insight kita. Investasi banyak sekali cabangnya. Kami di Cara Kaya memang lebih menitik beratkan kepada pasar modal Indonesia atau bursa saham Indonesia, tapi bukan berarti kami tidak membicarakan yang lain. Kami membicarakan emas, reksadana, deposito, bahkan juga properti. Kali ini kami ingin membicarakan soal investasi tanah kapling. Yuk kita ulas. Semua investasi pasti nggak ada yang sempurna. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Mungkin ada yang bilang saat ini properti tidak menarik, properti lesu, properti tidak lagi booming seperti puncaknya di 2013. Ada yang bilang properti sudah sunset. Ada yang bilang properti sudah terlalu mahal, properti tidak lagi ada peluang dan lain sebagainya. Tapi menurut saya satu hal yang Anda harus ketahui bahwa di dalam properti ada sesuatu yang jelas-jelas tidak mungkin diingkari, bahwa tanah yang diberikan atau diciptakan oleh Tuhan kepada kita umat manusia ya hanya segini-gini aja. Tuhan gak nyiptain tanah baru. Emangnya mau reklamasi buat nambah tanah? Jadi ya karena tanahnya cuma segitu aja, sedangkan manusianya terus bertambah, ya pasti rasio antara jumlah tanah dengan jumlah manusia ya akan terus memadat. Tanahnya akan semakin berkurang. Jadi pasti ada kelebihan maupun kekurangan dalam investasi properti, khususnya tanah kapling. Kelebihan yang pertama adalah adanya capital gain. Zaman dahulu investasi tanah kapling atau tanah merupakan salah satu yang capital gain-nya termasuk paling tinggi. Pada tahun-tahun tertentu 20-25% per tahun, ada bahkan yang lebih. Namun kembali lagi sekarang tergantung pada posisi tanah, di mana tanah itu berada. Tanah yang berada di daerah yang berkembang dan strategis bisa mengalami kenaikan yang lebih banyak daripada tanah yang di lokasi yang kurang berkembang. Jadi lokasi menentukan tingkat capital gain. Artinya walaupun katakanlah sekarang ada yang bilang harga tanahmu turun atau murah atau apalah, toh Anda bisa beli dengan murah saat ini dan Anda bisa tunggu sampai ada capital gain. Yang kedua, punya nilai tambah. Kalau Anda punya sebuah tanah, pasti punya nilai tambah. Misalnya, kalau Anda punya tanah luas, kemudian Anda membangun klaster perumahan di atasnya, maka nilai investasinya bisa akan bertambah. Harga tanahnya pun akan naik dan Anda bisa mendapat keuntungan dari penjualan rumahnya. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain.
Salah satu kelebihan investasi tanah atau tanah kapling adalah peruntukannya yang dapat dipindahkan. Misalnya, Anda punya tanah dekat sekolah atau universitas, maka mungkin Anda belum bisa membangunnya atau Anda belum terpikir untuk menyewakannya atau menjualnya, tapi Anda malah membuatnya sebagai lahan parkir yang disewa-sewakan. Atau mungkin Anda bisa juga menjadikan tanah tersebut sebagai tempat bercocok tanam atau beternak sambil menunggu capital gain. Yang keempat, biaya perawatannya sangat rendah. Jika dibandingkan dengan investasi rumah, investasi tanah jelas memiliki biaya perawatan yang lebih rendah. Jadi investasi tanah cocok bagi Anda yang sibuk dan baru mulai investasi sehingga nggak makan waktu. Yang kelima, tidak bisa hilang dan rusak. Berbeda dengan investasi lain, investasi tanah tergolong aman karena bentuk fisiknya lebih minim risiko. Misalnya saja dibanding emas yang dapat hilang, dicuri atau rusak, tanah resikonya jauh lebih kecil. Tanah tidak akan hilang dan kemungkinan rusaknya sangat kecil. Asal tentu saja surat-suratnya semuanya sudah benar ya, sudah betul-betul tanah tersebut tidak bermasalah, sertifikatnya jelas. Nah, lalu apa yang menjadi kekurangan dari kita berinvestasi tanah atau tanah kapling? Yang pertama, perlu modal besar. Tentunya dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk investasi tanah, mengingat nilainya yang terus naik karena adanya peningkatan demand seperti yang saya katakan tadi. Jumlah manusianya terus bertambah. Yang kedua, adanya peluang kekosongan. Risiko yang perlu diperhatikan saat berinvestasi tanah kapling adalah kemungkinan adanya kekosongan pada jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Jadi, apalagi kalau Anda membelinya secara kredit, kerugian keduanya pasti nggak adanya penghasilan pasif selama Anda memiliki tanah tersebut. Jadi bisa dibilang tanah saat itu bukan aset, melainkan liability, karena Anda harus terus membayar angsuran namun tidak ada pemasukan pasif, sehingga arus kasnya malah negatif. Yang ketiga, sifatnya yang kurang liquid. Likuiditas artinya kemudahan Anda mengakses uang dari investasi yang dipilih. Dengan kata lain, semakin liquid sebuah investasi, semakin mudah pula dijual atau ditukar dengan uang. Kekurangan dari investasi tanah adalah umumnya kurang liquid jika dibandingkan dengan instrumen lainnya, misalnya emas, saham, sehingga banyak investor yang harus memikirkan dampak jangka panjangnya, yaitu uang yang mengendap. Yang keempat, daya jual sangat tergantung pada lokasi. Salah satu yang sering dilupakan orang saat investasi tanah adalah lokasinya. Mereka bingung kenapa investasi tanahnya nggak menguntungkan, saat banyak orang malah mengatakan, wih, investasi tanah itu untung loh. Nah, saat berinvestasi ingatlah bahwa lokasi itu penting. Jadi berinvestasilah dengan teliti agar bisa memperoleh tanah yang memang berlokasi strategis, aman, dan juga punya potensi untuk dikembangkan. Jadi kalau menurut saya, semua investasi itu punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal tergantung Anda pilih investasi yang mana.
mau properti, emas, saham, Anda yang memutuskan. Tapi yakinkan diri Anda sendiri bahwa Anda sudah mempelajari semuanya, baik kelebihan maupun kekurangannya dengan seksama tentang langkah investasi yang Anda ingin tempuh atau lakukan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Semoga insight ini bermanfaat. Maju terus di dalam dunia investasi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia.